Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara install WePost di Exam.pp lokal ya. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu website sumber areanya di wios.com. Di bagian wios.com ini kita masuk ke tombol login. Teman-teman login seperti biasa dengan akun yang sudah dibuatkan atau dibuat ya. Tekan login. Di bagian login, kita masuk ke menu transaksi. Lihat detail. Bagian lihat detail ini kita akan download aplikasi WePost-nya. Kita akan diarahkan ke Google Drive. Di sini ada 3 dokumen. Yang pertama itu ada database update-nya. Terus ada folder di bagian panduan, ada Pro Access yaitu adalah aplikasi WePost-nya. Kita akan download yang aplikasi WePost-nya. Ya, download, sudah download, tetap download. Nah, untuk download sudah selesai, kita akan buka untuk folder download-nya. Ini adalah hasil download di WePost-nya. Kita akan ekstrak di sini aja ya, di folder download. Oke, tadi itu sudah selesai kita ekstrak. Foldernya itu ada di, nah ini teman-teman, WePost Pro ya. Oke, ya udah ini aja, ini ya foldernya. Nah, untuk ekstrak sudah. Nah teman-teman, install terlebih dahulu untuk Exam.pp-nya. Jika saya di sini sudah siapkan juga untuk Exam.pp-nya di Google Drive di aplikasi pendukung. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu ya untuk Exam.pp-nya, terus habis di-download lalu di-install. Teman-teman buka aja aplikasi pendukungnya. Di aplikasi pendukung di sini ada Exam.pp, terus ada juga apa ini Node.js ya, ada Node.js versi 22-nya. Teman-teman bisa disiapkan juga, bisa di-download. Oke, jika sudah di-download untuk Exam.pp-nya, teman-teman install terlebih dahulu untuk Exam.pp-nya. Ya, cara menginstalnya teman-teman jika tinggal klik kanan pada aplikasi Exam.pp-nya, lalu run as administrator ya, jangan lupa, jangan diklik 2 kali. Diklik kanan saja pada aplikasi Exam.pp-nya, run as administrator. Lalu teman-teman tinggal next saja untuk instalasinya. Direkomendasikan installnya itu di C ya. Oke, lanjut kita cek lokasi PHP-nya. Kita akan setting untuk jika sudah selesai instalasinya, kita akan setting PHP apa ya namanya, patch ya, untuk penyimpanannya ya, biar kebaca untuk PHP-nya. Di sini kita, karena saya sudah install Exam.pp-nya, jadi saya tidak akan mendemokan untuk bagian instalasinya. Kita lanjut ke penyimpanan patch untuk PHP-nya dengan cara masuk ke C, Exam.pp. Di Exam.pp ini teman-teman buka Apache. Apache apa namanya, PHP ya, buka PHP, folder PHP, lalu php.x ya, di sini ada mana, nah ini untuk ininya, untuk direktorinya kita copy saja nanti karena akan kita gunakan di environment-nya ya. Kita akan copy untuk direktorinya, simpan di notepad biar tidak lupa ya, atau mau langsung juga nggak apa-apa. Kita copy saja teman-teman untuk simpan di notepad. Kita paste di sini aja biar kita ingat posisinya ya. Lalu kita masuk ke PHP path-nya. Kita masuk ke PHP path-nya, teman-teman tinggal buka saja control panel ya, control panel system event system setting. Jadi masuk ke Windows, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja control panel. Di control panel kita pilih sistem. Nah, jika tampilannya berbeda dari seperti ini, misal seperti ini, teman-teman tinggal mau ganti-ganti boleh biar pada kecil ya untuk tampilannya. Tinggal diklik saja di sini sistem ya. Di bagian poinnya ini sistem. Di sistem kita cek di sini, saya kecilkan dulu ya. Biar kebaca juga untuk panduannya. Oke, nah di sini dia ada di advanced system, itu ada di bawah ya. Nah, ini ada di bawah ya teman-teman untuk advanced systemnya. Advanced system setting teman-teman diklik saja. Di bagian ini kita masuk ke environment variable. Nah, kita di tahap 3.343 ya. Environment variable tinggal diklik saja. Nah, setelah itu kita masuk ke poin 344, yaitu cari bagian path. Di sistem variabel cari bagian path. Nah, di sini ada path, tinggal klik sekali lalu tekan edit ya. Edit. Nah, ini teman-teman. Geser dulu. Nah, di sini di bagian environment kita akan buat baru. Kita copy saja yang sudah kita paste tadi, direktori Exam.pp-nya. Direktori PHP-nya kita copy, kita buat baru, paste di sini. Nah, jika sudah seperti ini kita tekan OK saja ya. Oke, lalu oke juga. Terus ini karena kita sudah tidak perlu, kita hapus saja. Bagian ini udah, poin udah. Nah, kita lanjut cek nih untuk PHP yang barusan kita masukkan path-nya itu tampil atau tidak ya. Kita cek di command prompt. Teman-teman tinggal ketikkan saja cmd. Lalu di sini ketikkan php spasi strip ya. Tekan enter. Nah, di sini sudah kebaca untuk PHP-nya yaitu versi 8.2 ya. Oke, jika sudah kita close aja nih untuk command prompt-nya.
Kita close. Oke. Nah, di bagian Node.js, kita akan install bagian Node.js juga ya, teman-teman. Tapi untuk di video kali ini saya tidak akan mendemokan cara instalasinya karena di komputer saya sudah saya install. Teman-teman bisa download di situs resminya di Node.js. Nah, ini situs resminya. Atau teman-teman juga bisa download di Google Drive di aplikasi pendukung yang sudah kita siapkan di atas ini, mana ya? Nah, di link ini sudah kita siapkan juga ya untuk aplikasi pendukung Node.js-nya. Di sini ada Node.js versi 22, tinggal teman-teman download saja. Jika sudah terdownload, teman-teman tinggal install saja, klik 2 kali juga nggak apa-apa ya. Klik 2 kali, install, next saja untuk instalasinya. Oke, kita kembali lagi ke panduannya. Tadi kita di bagian poin 36 ya, 3.6. Oke, untuk instalasi Node.js kita lewati. Teman-teman harus install terlebih dahulu ya, jangan lupa ya. Karena untuk WePost ini sangat memerlukan untuk Node.js-nya. Kita cek jika sudah diinstal, kita cek nih untuk Node.js-nya dia ada atau enggak. Kalau ada, itu akan menampilkan versinya ya. Teman-teman tinggal ketik saja Node spasi strippy, itu akan tampil Node.js-nya versinya. Lalu teman-teman npm spasi strippy juga. npm strippy juga akan tampil jika sudah berhasil untuk versinya ya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita akan lanjut ke tahap 3.8. Nah, poin 3.8 ini tidak terlalu wajib ya. Kalau mau teman-teman ikuti langkah-langkah ini boleh. Ini langkah-langkahnya sama seperti penambahan pet PHP yang sudah kita buat tadi di atas. Di video ini saya akan lewatkan saja untuk poin 3.8 ini. Kita close saja yang sudah kita selesaikan. Kita close bagian ini. Oke. Lalu kita masuk ke direktori aplikasi folder WePost yang sudah kita ekstrak tadi. Di sini ada WePost Post 3 Pro ya. Untuk folder ini kita rename saja teman-teman biar enak juga dibacanya. Di sini saya mau ganti menjadi WePost Pro aja ya, WePost 3 Pro. Teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai keinginan di tempat teman-temannya. Yang penting nanti settingannya mengikuti saja. Jika sudah di rename, kita akan pindahkan masuk ke poin 4 nih teman-teman, masuk ke poin 4 lalu 4.1. Kita akan pindahkan ke kita copy dulu untuk folder WePost. Kita pindahkan ke folder C, lalu masuk ke exampp. Di exampp kita masuk lagi ke htdoc. Kita paste di dalam htdoc ini ya. Kita paste di sini. Jika sudah dipaste untuk folder WePost Pro-nya. Nah, ini udah selesai untuk pastenya. Copy pastenya kita akan buka untuk folder WePost Pro-nya. Nah, ini di sini kita akan lanjut setting poin 4.2 teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Udah selesai nih teman-teman untuk copy-nya. Kita akan masuk ke poin titik 2 yaitu edit file yang .env. Ini adalah settingan koneksi untuk menghubungkan si aplikasi dengan database-nya ya. Kita klik open with. Jika teman-teman tidak mempunyai text editor, teman-teman bisa gunakan Notepad seperti biasa. Di bagian Notepad ini saya akan ganti nama database-nya. Nama database-nya, nah bagian ini yang akan kita edit ya. Di sini ada database. Saya akan ganti nama database-nya menjadi db WePost, db underscore WePost underscore pro ya. Setelah itu saya copy saja nama ini karena akan saya akan saya tempelkan nanti di PHP MyAdmin-nya. Teman-teman untuk penamaan ini bebas juga. Yang penting nanti sama di PHP MyAdmin-nya. Lalu kita akan masuk ke PHP MyAdmin nih teman-teman di poin 4.3 ya. Kita aktifkan terlebih dahulu exampp-nya. Kita akan start hanya 2 saja, Apache dan MySQL. Ini yang pentingnya ya, Apache dan MySQL itu harus di start. Jika sudah di start untuk Apache dan MySQL, kita minimize saja. Lalu kita poin 4 kita buka browser ya. Kita buka browser Chrome-nya. Kita akan ketikkan di sini poin 4.3 yaitu buka http localhost / lalu php myadmin. Kita ketikkan localhost / php myadmin. Lalu teman tekan enter. Nah, di sini biasanya ada yang diarahin ke form login, ada juga yang masuk langsung ke PHP adminnya ya. Di sini saya diarahin ke form loginnya. Tinggal masukkan saja di portnya itu root ya, lalu login. Teman-teman kalau ada yang langsung ke PHP admin, gak apa-apa sama aja ya. Oke, untuk di bagian PHP admin ini kita akan langsung masuk ke tab di sini ada new. Tinggal ditekan saja untuk new yang ada di sini ya. Lalu di bagian ini belum tertekan ya. Oke, nah di new ini kita paste di sini untuk nama database yang ada tadi kita buat itu di env ya. Di env itu kita buat, nah env yang ada di sini teman-teman. Kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Nah, di sini kan ada nama database-nya. Teman-teman tinggal di copy saja. Harus sama ya. Jika ini kosongkan saja karena jika di portnya si exampp php admin itu di portnya untuk password itu kosong, terus username-nya root.
kita sudah, kita klik langsung. Nah, ini tabelnya, database-nya sudah kita buat nih. Nah, kita perbesar aja ya. DB WePost Pro sudah kita buat untuk tabel database-nya. Kita masuk ke tab import. Import ini kita akan coba masukkan database-nya, teman-teman. Di sini karena kita simpan database-nya itu ada di folder DB. WePost Pro masuk ke folder DB ya. Di folder DB ini kita ada dua, ada data yang kosong sama ada data yang sudah ada datanya dalam dummy data ya. Jadi teman-teman dipilih, terserah. Saran saya jika mau langsung digunakan untuk usaha teman-teman pilih yang database yang kosong saja. Jadi enak ya, tidak tinggal langsung pakai saja input produk di milik teman-teman sendiri. Untuk demo ini saya akan menggunakan yang dummy data aja. Untuk dummy data ya, di bagian ini kita minimize dulu. Oke, kita masuk ke PHP admin lagi. Kita akan ambil database-nya, kita akan import terlebih dahulu database yang kita tunjukkan tadi. Masuk ke C, XAMPP, htdoc, lalu kita masuk ke WePost Strip Pro yang ini ya. Lalu DB, masuk ke folder DB, kita ambil di sini karena demo saya pakai yang dummy data aja. Lalu tekan tombol open. Kalau ke bawah, di bawah itu ada tombol import, teman-teman tinggal diklik saja tombol importnya. Oke, untuk status yang sudah selesai, yang sukses seperti ini ya. Jika error, teman-teman tinggal infokan saja ke kita errornya apa, nanti kita baca terus kita perbaiki. Jika sudah selesai, kita akan stop terlebih dahulu untuk XAMPP-nya, karena kita akan setting konfigurasi yang lain terlebih dahulu. Kita masuk ke poin 4.4. Kita masuk poin 4, kita akan setting dulu di Apache-nya, masuk ke C, XAMPP, lalu Apache, di sini ada conip. Nah, di sini ada John, teman-teman dibuka saja foldernya, terus ada extra. Di dalam extra, teman-teman ada di sini phost ya, http phost. Teman-teman tinggal buka menggunakan Notepad jika tidak mempunyai text editor. Ini saya contohkan menggunakan Notepad ya. Notepad. Kita scroll ke bawah, kita akan copy untuk virtual hostnya. Nah, teman-teman untuk belajar, teman-teman diketik manual saja ya. Karena untuk Google Drive ini hanya bisa baca saja. Kita sesuaikan nih teman-teman, tadi nama folder kita yaitu WePost Strip Pro. Terus server name-nya saya akan gunakan WePost Strip Pro juga. WePost Strip Pro.local nanti akan digunakan di browsernya ya. Terus direktorinya di sini sama WePost Strip Pro. Oke, hanya itu saja untuk hostnya. Kita simpan ya. Jangan lupa teman-teman jika sudah diedit untuk dokumen root, server name sama direktorinya, teman-teman harus disimpan ya. Oke, jika sudah disimpan, kita akan close untuk bagian phost ini. Jika sudah di close, kita masuk ke 443, poin 443, yaitu kita akan buka host pada Windows ya. Dengan cara kita akan buka Notepad terlebih dahulu, tapi buka Notepad-nya sebagai administrator ya. Tinggal diklik ketikkan Notepad lalu run as administrator, atau yang ada di sebelah ini juga bisa ya, run as administrator. Jika Notepad-nya sudah kebuka, kita lanjut ke mana nih? Poin. Nah, kita samakan saja ya teman-teman, yang ada di video dengan yang ada di panduan. Nah, di sini kita klik file lalu open dan file berikut. Oke. Ya, teman-teman, kita masuk ke bagian tab file. Di tab file ini kita masuk open. Kita back aja biar teman-teman paham juga. Kita masuk ke directory C-nya biar takutnya ada yang berbeda dari teman-teman. Kita akan mulai dari C ya. Di C kita masuk di sini Windows. Nah, ini Windows. Lalu sistem 32. Sistem 32. Nah, ini sistem 32. Lalu kita masuk lagi ke driver. Nah, kita masuk ke sini, lalu di sini ada etc. Kita buka juga. Nah, jika tampilan kosong seperti ini, teman-teman tinggal di all file saja ya, filternya. Di teks dokumennya tinggal pilih yang all aja. All, di sini ada host. Oke, dipilih host lalu tekan tombol open. Oke, untuk di bagian ini kita akan masukkan di poin 4433 ya. Teman-teman bisa diketikkan saja yang 127.0.8.1 spasi WePost Strip. Karena kita menggunakan tadi itu WePost Strip lokal, WePost Strip Pro.local, jadi kita harus sama juga ya di bagian host ini. Nah, jika sudah di copy atau diketik terus dipaste di host ini, teman-teman di save. Jika sudah di save, kita close aja untuk bagian host ini. Selanjutnya kita akan cek mood reward-nya ya. Dicek dulu untuk mode-nya. Di mode-nya itu aktif atau tidak. Kalau seandainya tidak aktif, biasanya itu ditandain dengan tanda pagar di depannya ya.
Kita cek dulu nih teman-teman, biasanya default-nya itu aktif ya. Kalau tidak aktif dia depannya itu ada tanda pagar. Oke, kita masuk ke direktori yang sesuai yang ada di panduan. Kita buka di sini http ya, http.con. Kita buka gunakan notepad. Kita cari di sini teman-teman untuk mode rewardnya dia aktif atau tidaknya. Nah, jika seandainya bawaannya sih di default di versi 8.2 itu aktif. Nah, teman-teman contoh yang seperti saya ini tandanya dia aktif ya, karena depannya itu sudah tanpa ada pagar. Kalau seandainya ada pagar seperti ini berarti itu tidak aktif teman-teman, hapus saja yang pagarnya. Udah hanya di bagian ini saja ya. Kita hapus, terus kita simpan, kita close aja. Jika sudah disimpan untuk mode-nya, kita akan masuk ke poin 445 nih teman-teman. Kita akan start terlebih dahulu untuk XAMPP-nya. Teman-teman buka XAMPP lagi, kita start bagian Apache dan MySQL ya. Seperti biasa untuk menjalankan WePost, pertama kita start Apache dan MySQL. Kedua kita lanjut ke browser Chrome. Di browser Chrome kita tinggal ketikkan saja di sini settingan kita yaitu WePost-Pro.local ya. Lalu tekan enter. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti itu tandanya instalasi kita sukses dan sudah berjalan, bisa kita gunakan ya. Nah, tadi teman-teman yang saya inputkan di database-nya yang dummy data. Nah, dummy data itu yang sudah ada produknya yang seperti tadi ya. Untuk default aksesnya teman-teman di poin 446 ya untuk user aksesnya. Nanti teman-teman bisa ubah sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Untuk defaultnya kita gunakan seperti ini seperti ini dulu ya. Saya akan login lalu passwordnya 1 sampai 8, tekan login. Kalau seandainya teman-teman yang menggunakan database yang kosong itu nanti tidak akan ada datanya ya. Semuanya 0 ya, semuanya datanya 0. Gak ada datanya, gak ada produknya karena database-nya memang sudah benar-benar bersih, dikosongkan saja ya. Sudah benar-benar bersih dan dikosongkan. Karena kita ini hanya untuk demo saja, jadi saya menggunakan dummy data ya. Di bagian semuanya, di bagian produk juga itu semuanya kosong, gak ada produknya. Jadi teman-teman bisa langsung input produk yang ada di teman-teman. Oke teman-teman, untuk instalasi WePost di lokal menggunakan XAMPP hanya itu saja. Buat semuanya terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.